Ya, terima kasih untuk Ibu Yuli yang sudah memaparkan materi 1, 2, 3. Dan untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SD Palasari 2, peserta komite yang hebat-hebat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, untuk materi selanjutnya akan saya bahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu? Nah, kita akan sama-sama mengenal atau kita akan sama-sama akan mengenal bagaimana dalam selama pendidikan guru penggerak kami sudah banyak sekali mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi diri saya sendiri, terutama diri saya sendiri dan untuk siswa-siswa saya di sekolah. Dan mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu di Palasari 2 nanti bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai budaya positif oleh Ibu Yuli, bagaimana kita membangun budaya sekolah positif dengan lingkungan dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya seimbang. Kemudian saya garis bawahi di sini bagaimana kita menciptakan siswa kita supaya menjadi siswa yang bahagia. Ya, karena untuk memerdekakan siswa menjadi bahagia itu kita selaku guru harus bisa menciptakan budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Dan terima kasih kepada Bapak Yusan yang sudah menjadi pelopor disiplin positif di sekolah kita. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Yusan ya. Nah, untuk budaya positif di sekolah kita, bagaimana kita menciptakan siswa kita menjadi bahagia ini, mungkin siswa kita ini harus terpenuhi dulu dengan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar dari siswa itu nanti kita jelaskan bagaimana kebutuhan dasar ini memiliki semua tindakan manusia memiliki tujuan. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang sudah dibahas oleh tadi Ibu Yuli mengenai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jika melanggar peraturan tersebut, sebenarnya siswa tersebut mengalami kegagalan dalam dirinya sendiri karena kebutuhan dasarnya tersebut belum terpenuhi. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup, kemudian yang kedua kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan dasar ini harus kita ketahui, kita sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah, kita bisa menerapkan bagaimana kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi oleh anak kita di rumah ataupun siswa kita di sekolah. Nah, satu persatu kebutuhan dasar hidup yang pertama adalah mengenai kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan yang selalu kita butuhkan dalam keseharian kita sehari-hari. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya. Nah, kemudian kebutuhan yang selanjutnya tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini sebelumnya ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Ya, kalau ini kita selaku guru, kita akan menanamkan pada siswa kita atas kemampuan dalam
kebutuhan dasar penguasaan ya. Seperti contohnya di sini kita akan belajar menghargai bahwa siswa kita itu sebenarnya tidak ada yang bodoh. Tetapi bagaimana cara kita menanamkan bagaimana siswa kita itu punya motivasi dalam dirinya sendiri maupun dengan motivasi yang secara alamiah harus kita terapkan kepada siswa kita. Kemudian bagaimana di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu di kelas pasti bisa melaksanakan pembelajarannya di kelas, bagaimana bisa melihat dan menerawang siswa tersebut bagaimana menjadi siapa yang merasa menjadi pemimpin, berarti dia mempunyai kebutuhan dasar sebagai penguasaan yang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian selanjutnya mengenai kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kreativitas anak di Palasari 2 ini sangat menonjol dan sangat bagus sekali. Mungkin saya juga mempunyai visi di sekolah ini adalah memunculkan peserta didik yang mandiri dan kreatif. Ya, sebelumnya kenapa siswa mempunyai kebutuhan hidup kebebasan? Mereka dalam kesehariannya itu mempunyai rasa ingin bereksibisi. Bereksibisi itu dia mempunyai rasa ingin kebebasan, tidak mau terkungkung dalam aturan ya, dalam aturan yang diterapkan oleh guru. Tapi dalam diri mereka sendiri dia mempunyai kebebasan ingin berkarya, ingin ini, ingin itu. Ya, pasti Bapak Ibu guru juga pasti mengalami siswanya dia, ibu aku tidak mau begini, aku pengennya begini. Ya, Bu Yuli pernah mengalami seperti itu ya. Ya, next Bu Yuli. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita sebagai manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan kita untuk merasa senang. Mau di rumah, mau di sekolah, maupun di masyarakat, pasti kita ingin memenuhi kebutuhan sebagai manusia dengan memenuhinya dengan kebutuhan kesenangan. Di sini kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam keseharian siswa kita di sekolah, kita mengalami atau memperhatikan siswa kita, dia ingin bebas bermain walaupun masih dalam pembelajaran. Sebenarnya kita tidak boleh membatasi anak didik kita di kelas untuk mereka tertawa. Jangan tertawa, kita sedang belajar. Nah, dalam merdeka belajar ini di sekolah atau di kelas, kita tidak sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua di rumah jangan mengkat atau membatasi anak-anak kita supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu. Tetapi di sini karena siswa kita mempunyai rasa ingin kebutuhan kesenangan, jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru tidak boleh membatasi apa yang mereka inginkan selama budaya positif yang ada di kelas itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita akan mengenal bagaimana dunia berkualitas itu apa sih? Di sini dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran, representasi atau perwakilan dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, kemudian hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda.
Di sini dunia berkualitas pasti kita punya masing-masing mempunyai dunia berkualitas ya. Seperti tempat khusus dalam diri kita. Kalau contohnya dari kelas 2 itu pembelajaran misalnya pengalaman yang menyenangkan. Itu masih termasuk dengan dunia berkualitas. Masing-masing manusia pasti mempunyai dunia berkualitas. Ya, selanjutnya materi selanjutnya mengenai restitusi atau 5 kontrol. Di sini kita akan mengenal bagaimana restitusi atau pendekatan atau menciptakan kondisi di mana anak yang berbuat salah akan kembali kepada karakternya yang baik. Di sini kita akan mengenal bagaimana program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosek dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dalam bukunya, Diane Gosek dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas masing-masing, apakah sudah efektif, apakah sudah berpusat pada murid, apakah sudah memandirikan murid, apakah sudah memerdekakan murid di kelas, bagaimana dan mengapa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita menciptakan budaya positif di kelas masing-masing. Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, sekarang kita akan memahami kita berada dalam posisi yang mana sebagai orang tua maupun sebagai guru. Di sini 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kita akan mengetahui di mana posisi kita. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Yuli ya. Yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, begitu ya. Begitu itu dalam penghukum, selalu yang terakhir selesai. Kamu yang selalu terakhir selesai. Begitu. Itu adalah cenderung dengan nada dari seorang guru penghukum. Di sini tidak ada ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang manajer ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Riset membuktikan bahwa kita sebagai orang tua atau sebagai guru, jika kita menerapkan posisi kita di penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya. Nah, yang lebih parah lagi akan menggores kendaraan bapak ibu gurunya. Ya, itu yang lebih parah ya. Ya, kemudian kita tidak boleh, mudah-mudahan tidak boleh dalam posisi sebagai seorang guru atau sebagai orang tua penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga sebenarnya harus kita hindari. Dalam suaranya lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Ya, di situ ada gambarnya anak menjadi termenung karena merasa dirinya yang paling salah. Ya, kemudian ada contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, dengan nadanya nada lembut, cuma menyentuh dengan anak ya, menekan sehingga apa ya, kalau bahasa sekarang jadi down ya, seperti itu ya. Memiliki penilaian diri yang buruk tentang siswa tersebut. Aku merasa salah, aku merasa begini, aku merasa begitu. Ya, contohnya seperti itu. Dalam konteks sehari-hari mungkin bapak ibu di rumah juga secara tidak sadar sudah membuat rasa bersalah pada diri anak kita jika anak kita membuat kesalahan ya.
kemudian bahasa tubuhnya sedikit merapat, padahal menurut pendekatannya dia ingin anak itu merasa bersalah dengan apa dari tindakannya tersebut. Nah, riset membuktikan bahwa kita menerapkan posisi pembuat rasa bersalah, membuktikan murid akan merasa bersalah dan merasa kecewa terhadap bapak ibu gurunya. Merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Ya, lanjut Bu Yuli. Nah, posisinya kita ada di posisi mana nih? Sebagai teman, apakah kita sudah berada di posisi teman? Di posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Sebenarnya kita dalam sehari-hari tidak juga harus dalam posisi teman. Karena apa? Kalau anak merasa di posisi teman, nanti dia akan sedikit melunjak ya. Tapi kita harus menyesuaikan antara situasi bagaimana kita sedang di posisi teman atau kita sedang di posisi manajer sebagai guru. Lanjut dulu. Nah, riset membuktikan kalau kita memposisikan sebagai teman, bahwa murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bu Yuli. Nah, sekarang di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Ya, akan menggunakan penghitungan catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Lanjut dulu. Riset membuktikan bahwa kita jika dalam posisi pemantau, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah ya. Nah, sekarang posisi terakhir, sebaiknya kita dalam posisi manajer. Bapak Ibu guru mungkin tidak usah dijabarkan lebih panjang karena pasti semuanya sudah dalam posisi manajer. Karena dalam posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya, di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Nah, dengan ada seperti itu mungkin anak akan merasa nyaman karena merasa solusi dari kesalahan dianya akan dicarikan oleh guru. Jadi dia tidak akan merasa sendiri. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kemudian bukannya memisahkan murid dari kelompoknya,
kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, sehingga mereka mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hasil membuktikan bahwa kita memposisikan sebagai manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk sampai melotot. Ya, jadi kita mudah-mudahan sebagai guru ataupun sebagai orang tua, kita dapat memposisikan kita sebagai manajer maupun di rumah maupun di sekolah. Materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Kita akan mengenal mengenai segitiga restitusi. Menurut Diana Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau pendekatan yang bernama segitiga restitusi. Nah, di sini ada langkah dan teori kontrolnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang sudah saya tadi bacakan. Lanjut, Bu Yuli. Yang pertama tadi tentang menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, kalau misalnya di kelas jika anak mengalami suatu identitas dia belum stabil, maka tugas kita di kelas adalah menstabilkan identitas supaya siswa tersebut kembali dalam nilai-nilai yang dia yakini. Seperti contohnya menstabilkan identitas itu jika siswa kita membuat kesalahan, misalnya membuang sampah. Jangan kita langsung memarahi siswa itu, tapi bagaimana kita mencari solusi bagaimana siswa tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya. Kemudian kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu ya. Menstabilkan identitas mungkin lebih ke kalau dalam bahasa Sundanya tuh ngaregreken ya, supaya anak itu tidak merasa bahwa dia itu sudah membuat kesalahan seperti tidak ada unsur untuk benar gitu ya, seperti itu. Kemudian lanjut Bu Yuli. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Seperti itu. Jadi tugas kita adalah sebagai guru untuk jika anak merasa sedih dan emosional, maka tugas kita adalah menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kemudian sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa kita melakukan restitusi. Kemudian anak yang berbuat salah tentu berfokus pada kesalahannya. Ini ada 3 alasan. Yang pertama, rasa bersalah itu akan menguras energi, membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua itu alasannya ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kemudian yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, selanjutnya. Kemudian yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan akan memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Di sini ada menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Ya,
Kemudian kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, seperti itu ya. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian contoh yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini tidak ada kata-kata yang negatif, semuanya harus tersirat positif. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa rasa itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya dengan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh mengenai segitiga restitusi, dan kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti apa yang dia inginkan. Lanjut, Bu. Ya, terima kasih. Itu mungkin materi dari saya dan Ibu Yuri yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang ataupun lebih, tidak apa-apa ya, baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.